Shalom semua. Sangat sukacita sekali ya dengan pujian penyembahan yang luar biasa. Saya percaya, kami percaya, ya saya dan suami saya percaya bahwa ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Ya. Biasa saya kalau boleh izin minum sebentar, tadi suaranya agak keras. Terima kasih untuk Ibu Gembala, Bu Eli, atas undangannya, atas kesempatan, juga untuk tim di sini di Jakarta, juga untuk Ibu Aileen yang menghubungi saya. Terima kasih. Pernikahan kami sudah berjalan kira-kira usianya 22 tahun. Puji Tuhan, anak saya yang hanya tunggal satu-satunya itu usia 21 tahun Juli ini. Ya, jadi sangat bersyukur, mengucap syukur sama Tuhan. Kalau bukan karena anugerah, bukan karena kasih karunia Tuhan, pernikahan kami tidak akan sampai 22 tahun ini. Dan mungkinan saya juga tidak berdiri di depan ibu-ibu sekalian. Dan bapak, ada bapak-bapak juga ya di sini ya. Bukan apa-apa. Terima kasih. Jadi pada usia pernikahan kami yang ke-5 tahun, pada waktu itu kami resmi bercerai. Jadi pada waktu awal pernikahan, saya mempunyai mimpi yang sangat indah, gitu ya, indah mendapatkan suami yang melayani Tuhan, dan saya merasa wah ini satu gerbang yang akan saya masuki dengan wah sangat mimpi-mimpi yang luar biasa. Namun pada waktu kami memasuki pernikahan, ternyata saya maupun suami memiliki PR-PR yang tidak diselesaikan. Jadi pada waktu kami masuki pernikahan, kami berdua sama-sama belum pribadi yang dipulihkan oleh Tuhan. Jadi kami membawa sejumlah PR, kepahitan, sejumlah kekecewaan, harapan-harapan yang bertumpuk ya, dari kecil, dari remaja, perjalanan keluarga kami masing-masing. Background-nya adalah keluarga yang bercerai, dan suami saya juga mengalami perjalanan yang tidak mudah dari semasa kecilnya. Sudah ditinggalkan oleh mamanya usia 2 tahun, meninggal, dan papa yang menikah lagi, dan dibesarkan oleh tante-tante dan oma. Sedangkan saya adalah anak yang dibesarkan oleh papa yang membesarkan saya di bawah sama mama waktu usia 1 tahun. Jadi saya tidak dibesarkan oleh papa kandung saya. Nah, setelah itu papa dan mama masuk dalam pernikahan yang kedua ini, mereka sibuk sekali di dalam mencari uang gitu ya. Sehingga pada waktu itu saya ingat sekali usia saya sekitar 4 tahun, 5 tahun, saya mengalami pelecehan seksual. Yang akhirnya saya baru berani terbuka sama mama pada waktu saya usia 17 tahun. Nah, jadi hubungan saya tidak terlalu dekat ya, karena banyak ditinggal sama orang tua, yang bekerja, sibuk bekerja. Dan hal ini rupanya mempengaruhi banyak hubungan saya dengan Tuhan. Ya, jadi saya sering suka merasa saya ini orang yang sendiri. Saya merasa seperti orang yang diabaikan gitu.
waktu kecil saya juga ngalamin bicara tidak lancar gitu ya, agak gugup dan agak senewan gitu, sehingga setiap kali mau berbicara nggak bisa gitu, nanti diketawain. Jadi saya ngalamin dilecehkan, bukan seksual aja tapi secara moral juga gitu ya. Nah jadi setiap tahun kalau ulang tahun yang merayakan itu guru di sekolah dan tetangga gitu. Sampai dengan saya usia kira-kira anak kelas 6 SD. Nah setelah itu SMP saya mulai mengenal Tuhan dan dibaptis gitu. Jadi tapi perjalanan itu saya melihat hanya sebagai saya mengalami cinta Tuhan. Ya, jadi saya mengalami dalam remaja itu saya rajin ke gereja, kebaktian tengah minggu, kebaktian hari Minggu, bahkan saya didorong untuk kebaktian pemuda gitu ya, pemudi gitu. Saya boleh dibilang anak baik lah, sepertinya gitu, anak baik gitu. Jadi setelah itu saya dalam anugerah Tuhan yang luar biasa, saya bisa disekolahkan, mendapat kesempatan di luar, tapi itu di luar daripada hal-hal yang mungkin harusnya Tuhan sudah menentukan gitu ya. Dalam merancangan dalam setiap hidup kita tuh Tuhan sudah merancang yang luar biasa. Hanya kenapa rancangan itu tidak bisa terjadi seperti yang Dia rancangkan? Kenapa? Karena respon kita. Karena jalan yang kita pilih. Tuhan bilang di hadapanmu ada dua pilihan, kehidupan atau kematian. Pada waktu engkau salah memilih, jalanmu juga berbeda. Jadi bukan Tuhan yang salah, saya yang salah. Jadi pada waktu itu saya jatuh di dalam pada waktu masa muda sebelum menikah, saya juga jatuh di dalam dosa seksual. Pada waktu itu saya akhirnya pada waktu kami sudah menikah, saya baru cerita sama suami, saya ngalamin ini. Dia juga cerita gitu ya. Terus akhirnya dia bilang bahwa yang sudah-sudah, kita sudah menikah, lihat ke depan, kata dia. Nah, tapi itu nggak membuat pernikahan kita itu teguh gitu. Pada waktu kita tidak benar-benar mempunyai hubungan dengan Tuhan, hubungannya gak benar-benar punya hubungan yang personal sama Tuhan, percayalah, dalam hidup kita akan goncang, karena kita tidak melihat kepada Yesus. Kita melihat di sekeliling kita akan melihat badai, kita akan melihat kenapa begini, kenapa begitu. Bahkan kita akan kecewa, kenapa hidup saya begini, kenapa Tuhan izinkan saya mengalami hal-hal seperti itu. Jadi pada waktu itu kami menikah, dikaruniai satu anak, dan pernikahan yang tahun kelima seperti saya katakan, saya yang memutuskan dan menggugat cerai suami saya. Saya waktu itu benci sekali. Saya itu merasa saya tuh nggak pintar ngomong gitu ya, nggak pintar ngomong. Saya merasa saya sudah memberikan terbaik dalam pernikahan. Saya merasakan pokoknya jadi orang nggak banyak neko-neko gitu. Tapi kok nggak sesuai harapan saya gitu, nggak sesuai dengan harapan saya diperlakukan dalam suatu. Nah suami saya ini bukan pemukul ya, bukan gitu, tapi dengan kata-kata gitu, dengan kata-kata, dan itu sangat berimbas sekali karena memang buat saya itu kata-kata itu penting gitu ya, matters gitu buat saya waktu itu. Jadi saya merasa kayak diruntuhkan gitu. Saya merasa runtuh sekali hidup saya. Dan saya berpikir bahwa saya kalau dipikir wanita yang lemah tidak bisa mengambil tindakan, kali ini saya tunjukin saya ambil tindakan. Saya meminta saya bercerai dan saya keluar dari rumah. Keluar dari rumah itu saya dipenuhi dengan kepahitan, tidak mau mengampuni. Saya ingat sekali titik di mana saya jatuh. Saya keluar dari rumah, saya kesel, marah luar biasa. Di situ Tuhan itu sebenarnya masih ingetin saya, Puspa kembali. Saya bilang nggak mau. Puspa kembali. Tidak mau Tuhan. Saya bilang, dia terlalu jahat buat saya. Saya bilang gitu. Saya nggak mau. Saya bilang gitu. Dia yang salah, bukan saya yang salah. Saya bilang kayak gitu. Dia yang tidak bisa menghargai pernikahan.
Saya udah berusaha loh Tuhan untuk memperbaiki pernikahan ini. Dia yang enggak gitu. Saya nggak mau, pokoknya saya nggak mau. Sampai 3 kali Roh Kudus itu bicara dalam hati saya. Dan saya mengeraskan hati saya. Saya benar-benar mengeraskan hati saya. Tidak. Tapi justru titik itu di mana saya jatuh. Saya kenal dengan satu pria. Awalnya bukan kepengen berselingkuh. Bukan. Gitu ya. Tapi saya ini seperti kayak nantangin gitu. Jadi dikasih tahu jangan ke sana, saya sengaja sini. Nggak boleh maju, saya sengaja maju gitu. Pokoknya saya protes sama Tuhan gitu, protes banget waktu itu. Terus orang bilang tidak boleh bercerai dalam kekristenan. Siapa bilang? Saya bilang. Saya bilang, terus saya didatengin. Waktu itu suami saya datengin hamba Tuhan, ada yang kasih firman ke saya setiap hari. Aduh, saya kesel banget. Saya bilang sama orang yang datang itu, saya bilang gini, udah pernah tinggal sama suami saya 7 kali 24 jam belum? 7 hari kali 24 jam, saya bilang gitu. Belum pernah kan? Jadi jangan bilang sama saya nggak boleh bercerai. Saya bilang kayak gitu. Wah, saya waktu itu keras sekali. Terus akhirnya udah keras, saya jatuh di dalam perselingkuhan ya, perjinahan. Di situ kenapa saya bilang perselingkuhan dan perjinahan? Karena di dalamnya saya bukan satu pria, tapi saya ada 3-4 pria pada waktu di masa kekelaman saya, di masa kegelapan saya. Luar biasa ya. Jadi biasanya pria yang gitu ya, yang di depan yang akan bicara, tapi ini saya justru wanita. Kalau ibu-ibu melihat saya hari ini sepertinya kayak wanita banget pakai rok ya. Aduh, aslinya saya pada masa kekelaman itu saya yang kejar-kejar dia. Saya robek bajunya, saya tarik, saya kejar satu komplek itu sampai orang harus tahan saya punya badan. Wah, saya udah teriak-teriak, saya udah nggak tahu seperti apa. Dan saya waktu itu saya tidak merasa malu sama sekali. Saya sengaja pergi jam 9 malam berdiri di depan pos satpam, dijemput. Saya sengaja biar dia tahu gitu. Waktu itu saya udah pindah rumah ya, udah pindah rumah ke rumah mamah yang cuma beda satu blok aja. Jadi saya sengaja jam 9, terus orang jam 7 udah terang, ibu-ibu udah ke pasar. Itu saya sengaja pulang. Dianterin. Saya sengaja. Saya cuma merasa gini, hidup saya udah gak berharga kok. Hidup saya ini gak ada yang mengasihi dengan tulus. Jadi, buat apa? Saya bilang gitu, memang saya pengen nunjukin saya ini bobrok, saya ini broken, saya mau tunjukin gitu. Terus saya cuma berpikir gini, kalau aku udah rusak, pasti kamu kan gak mau sama saya. Jadi pada waktu itu, dia berusaha untuk naik banding. Saya berusaha untuk terus pokoknya gak mau naik banding. Jangan sampai dia naik banding. Terus mama saya bilang, kamu mesti jaga. Kalau lagi dalam proses perceraian itu jangan jalan dulu sama pria. Nanti kamu kalah, biarin. Mau terserah aja mau apa. Dia mau pakai cara keras, dia mau pakai cara apa. Saya ladenin, dia beli, dia jual, saya beli. Gitu. Jadi waktu itu saya keras sekali. Dan saya gak peduli. Saya waktu itu sengaja, saya pergi ke klub, saya pergi kemana, diajakin hayo aja. Pakai baju juga, kalau orang lihat, saya nggak peduli. Mau pakai rok pendek kek, saya mau pakai apa kek, saya nggak peduli. Gitu pokoknya. Jadi, saya masih ingat waktu itu, saya minum wine itu sampai 1 botol, sampai minum, sampai muntah, sampai seperti itu. Kehidupan saya seperti itu. Dan saya sengaja tunjukin sama dia tuh, saya ini udah keluar masuk klub malam loh. Saya bilang gitu, mau ikut saya, mau tahu kehidupan saya sekarang. Saya ini rusak, saya bilang gitu. Masih mau, saya bilang gitu. Terus saya, waktu itu anak kami usia 4 tahun. Jadi perceraian kami itu resmi bercerai 2 tahun. Jadi pada waktu itu, saya bukan hanya di dalam persidangan perceraian, tapi bahkan saya masuk di dalam yang lebih dalam gitu ya, lebih dalam lagi di dalam lembah kekelaman, yaitu adalah okultisme gitu. Jadi waktu itu memang kalau secara kayak dari turunan saya, mbah saya itu cenayang gitu ya, memang punya ilmu gitu. Dan memang ada garis untuk perceraian dalam keluarga saya juga gitu, mama gitu ya. Jadi waktu itu saya
Saya masuk, diajak ke dukun karena benci sekali. Saya pikir ini orang selalu maunya naik banding. Saya rasanya harus musnahkan dia dari muka bumi aja gitu, saya pikir. Terus, jadi waktu itu saya diajak 1 dukun, 2 dukun, 3 dukun, 4 dukun. Saya ingat waktu itu di tengah-tengah proses itu, saya melihat sih bagaimana Tuhan itu berusaha menghalangi. Tapi saya rasanya gak takut gitu. Saya ingat banget bagaimana proses supranatural orang yang membawa saya pergi ke dukun pertama. Waktu itu motornya bisa terbakar di tengah jalan dan saya nggak takut. Dan waktu itu saya tetap jalan, saya tetap ke sana. Saya melihat bagaimana kuasa kegelapan itu bekerja di dalam okultisme. Saya pergi lagi ke dukun kedua. Dukun kedua itu bilang ke saya akan puterin kamu punya rumah ya. Dia bilang gitu. Jadi saya waktu itu lempar tanah kuburan. Saya waktu itu lempar tanah kuburan di rumah dan di toko. Di kantor kami, bukan toko. Di kantor kami. Dan waktu itu saya bilang oke, dia puterin, dia lihat itu rumah, dia lihat suami saya segala macem. Dan waktu itu saya ingat, dia bilang gini, ini dukun ketiga, kalau nggak salah, setelah saya pindah ke dukun ketiga. Dia bilang gini, rumahmu itu seperti kayak ada tembok berapi. Saya nggak bisa masuk. Saya tuh karena di dalam selubung ya. Apapun yang dia ngomong itu tembok berapi lah, orang yang kekuatan yang dipakai suami saya itu orang mati lah. Itu nggak ada yang nyantol sedikit pun bahwa itu kuasa Tuhan. Nggak ada, karena selubung itu menutupi, benar-benar menutupi. Yang ada hanyalah apa? Kebencian saya. Yang ada adalah apa? Kepahitan saya. Dan terus kekecewaan saya gitu. Jadi itu pekerjaan roh jahat memang seperti itu. Jadi pada waktu itu dia berusaha untuk melakukan yang baik. Semua saya lihat itu nggak baik. Dan waktu itu saya ingat saya udah tahun terakhir pada waktu saya mau menjalani proses perceraian, Tuhan masih kirim ada satu saudara seiman. Dia rumahnya tadinya di Batam, dipindahin sama Tuhan ke Jakarta. Cuma khusus proyek saya aja untuk nampung saya. Sampai sebegitu Tuhan tuh baik banget. Jadi dia dapat pekerjaan dari Kemenpora dan dia ambil anaknya juga sampai nggak sekolah. Pindah ke Kelapa Gading. Dan pada waktu itu saya sempat pulang, saya pergi. Saya pulang, saya pergi. Jadi buat suami saya ngelihat saya tuh ya pulang dan pergi gitu. Dan waktu itu saya dibilang gini, oke, kamu kalau nggak bisa di rumah, nggak bisa stay, kamu mau di mana? Ini ada ibu, ya ada sister saya, dia bilang dari Batam. Oh ya boleh, saya ke situ aja. Saya tinggal di situ, saya bilang gitu. Jadi saya tinggal di Kelapa Gading selama setahun. Ajaibnya, setelah masalah saya selesai semuanya, Kelapa Gading itu kena kebanjiran dan pekerjaan dia selesai dan dia balik lagi ke Batam. Jadi saya lihat, wow, Tuhan itu luar biasa. Dia ngontrak sengaja di Kelapa Gading, anak-anaknya sampai nggak sekolah. Dia benar-benar damping. Dia sebenarnya bukan khusus dampingin saya, tapi Tuhan merancang sesuatu sehingga dia itu sampai di Jakarta dan saya itu ada di rumah itu. Saya percaya juga dia selain suami dan anak saya yang berdoa, wanita ini juga berdoa buat saya. Sekalipun dia nggak ngomong banyak ya. Kalau dia tanya, kamu ngapain sih sehari-hari? Ngapain Ci? Ya jalan-jalan aja, saya bilang, puter-puter. Saya bilang gitu. Terus saya bilang, dia liatin saya, aduh, udah kayak orang gila. Terus di situ akhirnya saya pergi ke dukun ketiga, keempat, sampai terakhir kali dukun ini bilang gini, kamu kalau bisa pulang, kamu pulang. Kamu lihat suamimu tuh pakai kuasa apa? Dia bilang kayak gini. Dan lihat, ada satu kuasa yang saya udah berusaha untuk hancurkan. Dari 10 lingkaran. Dia bilang, saya bisa merobohkan 7. Dia bilang, tapi ada 3. Dan 3 itu ada satu yang paling kuat. Dan dia memakai ilmu orang mati. Dia bilang, ini orang mati ini melindungi dia. Coba kamu lihat ada sesuatu nggak yang dia makan atau sahabat. Saya lihat dia melihat bahwa ada sesuatu yang dimakan. Dan itu bersatu di dalam tubuh dan itu menjadi kekuatan buat dia. Nggak bisa tembus gitu apa yang mereka lakukan. Jadi waktu itu saya pulang dia senang lah, dia senang. Malah saya dibawa ke Bali jalan-jalan gitu ya. Jadi dibawa ke Bali saya bawa alat-alat perdukunan di situ.
perdukunan segala macem. Jadi setiap kali saya nanti cari wartel, ya dulu masih ada wartel, belum ada yang handphone segala macam. Jadi saya telepon ke kakak Rohana, dukun maksudnya, bukan kakak rohani. Saya bilang, ini, saya udah lakukan ini. Oh ya, terus nanti kamu gini ya, oke, saya bilang gitu. Nah akhirnya sudah saya lakukan gitu. Terus karena waktu itu kami liburan sama Cici yang ini dampingin, terus Cici ini bilang, itu di dalam tasnya itu ada daun sirih, ada ini. Kayaknya okultisme istri kamu, dia bilang kayak gitu. Terus dia, oh ya Ci, gitu ya, iya. Terus udah, nah kami pulang, di situ saya melihat, saya bilang sama si dukun ini, kok kakak rohani keempat. Saya bilang, saya nggak ngelihat apa-apa sih, saya bilang gitu. Yang kamu bilang makan, sesuatu itu enggak, saya nggak lihat apa-apa, saya bilang gitu. Oh gitu, ya sudah gini aja. Jadi kamu mau bagaimana? Ini kan nggak bisa tembus nih kita, dia bilang kayak gitu. Nggak bisa tembus, akhirnya saya bilang, ya gimana, ada saran apa? Oke, kamu rancang ya, dia bilang. Ajak dia pergi ke satu tempat. Saya kasih kamu Viagra 10 butir ya. 10 butir nanti digerus halus saya akan kasih. Terus nanti kamu masukin ke dalam minumannya. Terus akhirnya waktu itu dia sempat kamu mau kemana? Mau ikut saya? Ayo sini, saya bawa dia kayak ke klub gitu, ke klub. Di situ saya bilang, oke, saya ke toilet bentar, dia bilang ke toilet. Waktu dia ke toilet itu saya masukin 10 butir Viagra dalam bentuk serbuk itu saya masukin ke dalam. Bapak-bapak di sini tahu ya, kalau 3 butir, 4 butir itu seperti apa, ini 10 butir. Dan saya pastikan kali ini yang saya beli kualitasnya bagus, grade-nya bagus. Jadi waktu itu saya udah pikir gini, oke, saya kalau seandainya terjadi apa-apa sama suami saya masuk penjara, saya begini, nggak apa-apa lah, gitu. Saya jalanin aja, saya bilang gitu. Seperti itu saya kerasnya. Terus akhirnya dia minum di depan saya, udah dicampur minuman, dia minum, enggak udah habis, saya liatin gitu. Terus udah gitu dia mukanya mulai merah sekali, panas gitu ya. Terus akhirnya udahlah yuk pulang, saya bilang gitu, pulang saya nyetir gitu, udah pulang. Nah, saya pikir malam itu kalau nggak kejadian atau mungkin menjelang subuh atau pagi-pagi lah gitu ya, mungkin dia mulutnya berbusa, mungkin jantungnya kenapa gitu ya, pokoknya pasti jantungnya gitu. Saya pikir udah, ya kan kalau orang pikir nanti ini minum Viagra gitu, apalagi suami istri gitu kan. Jadi saya merasa bahwa ini sesuatu yang sangat natural kalau sampai ada temuan gitu. Jadi tapi waktu itu saya nggak berpikir ke situ karena saya udah merasa bahwa saya udah nggak peduli, apapun saya nggak peduli waktu itu. Saya pernah juga minum obat ya, kayak Paramex, Panadol, 10 butir, 15 butir. Saya pernah minum itu. Pada waktu saya awal-awal saya nangis-nangis sama suami saya, gitu. Saya minum gitu. Saya siang malam itu gak terjadi apa-apa. Subuh saya masih hidup gitu. Jadi saya lihat, ini waktu kejadian itu, waktu itu saya belum bercerai ya. Saya waktu belum bercerai, waktu saya minum 10 15 campur, saya waktu itu ada Paramex, ada Panadol, apa semua saya minum. Terus akhirnya kembali ke yang tadi, ada waktu saya udah kasih Viagra ke suami saya pagi-pagi itu, dia tuh pas lihat saya ke sebelah gitu, pas saya lagi nungguin gitu ya, apa yang terjadi gitu, nungguin saya bangun lebih pagi. Terus tiba-tiba dia nengok samping, selamat pagi Puspa, dia bilang. Saya lihat pagi mukanya cerah sekali, mukanya merah gitu kayak orang habis olahraga gitu ya. Saya lihat, yang orang nggak apa-apa ya, saya bilang gitu. Apa saya salah beli Viagra, apa kurang banyak, pusingnya 20 butir kali ya, atau berapa ya, saya bilang gitu. Kok tanggung kali kayaknya 10 gitu. Nah akhirnya saya lihat dia begitu biasa-biasa aja. Terus saya laporan lagi, nggak berhasil, saya bilang gitu. Ya udah, saya kasih kamu dari keris bekarat ya, keris yang berkarat. Biasanya ini ususnya nanti yang akan mengalami pendarahan, dia bilang kayak gitu. Udah, saya ambil aja itu serbuk. Kayak pagi-pagi saya bikinin dia teh, kasih susu serbuk dalam, saya aduk, saya kasih dia minum. Saya minum, terus dia minum gitu. Dia mungkin merasa, baik sekali aku dibikinin teh gitu ya. Kalau mati saya, nah, coba lihat inilah. Kalau nggak berhasil ada cara ketiga nanti. Nggak berhasil lagi ada cara keempat kan. Pokoknya gitu. Saya pikirnya begitu.
Jadi waktu itu dia udah minum selesai, dia mulai ngerasa, waktu dia mulai ngerasa pegang perutnya, saya lihat, oh yang ini berhasil. Dia pikir, terus dia mulai gitu pegang gitu. Akhirnya dia ke kamar mandi, setengah jam nggak keluar, nggak ada suara. Saya cuma pikir, ini kayaknya terjadi sesuatu. Udahlah, aku buka pelan-pelan aja. Buka pelan-pelan, nanti pura-pura kaget gitu ya. Saya pikir saya buka. Begitu saya mau buka pintu kamar mandi, pas tepat dari dalam juga dia buka pintu. Buka pintu terus dia gini, aduh, saya kenapa ya, dia bilang. Kenapa kamu? Iya, jadi lebih enak kemarin gak bisa pup, dia bilang. Saya bilang, gak terjadi apa-apa gitu ya. Saya bilang, sudah akhirnya saya laporan lagi gitu, laporan lagi. Saya laporan lagi, terus bilang gini, jadi kamu mau gimana? Gini deh, saya mau hire seorang pembunuh. Saya bilang, saya akan kasih kamu detail kegiatan suami saya. Ya, saya kasih kamu panjer uangnya, kenalin sama saya. Terus akhirnya saya udah siapin uang DP, saya ketemu pria ini, X, yang berprofesi demikian. Jadi pada waktu itu saya udah ketemu, saya saya kasih. Terus ngobrol, punya ngobrol, nggak tahu gimana, dia tahu saya Kristen. Yang dia mau jadikan korban juga Kristen. Terus nggak tahu gimana dia diam. Terus dia langsung gini, maaf ya saya nggak pernah nolak sebenarnya. Tapi saya rasanya aku punya feeling nggak enak, dia bilang gitu. Saya balikin uang kamu, dia bilang gitu. Uang saya dibalikin. Terus akhirnya udah, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Jadi saya lihat jalan kiri nggak bisa, jalan kanan nggak bisa, depan bisa nggak bisa, belakang nggak bisa. Terus ini gimana gitu ya? Akhirnya saya bilang sama dia gini, kamu kan katanya mencintai saya. Kalau kamu mencintai saya, orang mencintai itu nggak dipaksa. Kamu lepasin saya lah. Saya bilang gitu. Pada ntar kamu saya bunuh. Padahal udah dibunuh, nggak mempan-mempan. Cuma saya nggak ngomong sama dia. Dianya aja yang nggak tahu ya. Padahal saya tahu semua yang saya lakukan. Terus akhirnya dia 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 diskusi, dia ngomong, dia tanya sama teman-teman sama. Ya sudah, kalau memang itu mau kamu. Ya udah, kamu mau apa? Saya tanda tangan, saya akan tanda tangan di pengadilan. Dia bilang, saya akan lepas. Dia bilang gitu. Terus dia bilang, tapi anak itu kasih ke saya ya. Anak itu anak kita, mau kasih ke saya. Udahlah kamu bebas ya, lepas aja. Pada kamu juga nanti ada beban, ada anak, dia bilang gitu. Dan akhirnya anak kami di persidangan itu, dia udah tanda tangan gitu ya. Udah saya senang banget gitu rasanya, senang gitu rasanya. Ih lega gitu kayaknya selesai gitu semua. Ih senang gitu rasanya. Tapi disitulah titik dimana Tuhan mulai beracara dalam kehidupan saya. Saya lama-lama bukan senang, saya ngalamin sesuatu kering. Keringnya luar biasa. Keringnya dalam hidup saya belum pernah ngalamin seperti itu. Saya rasa kering, jadi saya cuma duduk, saya diam. 3 bulan saya mengalami itu. Kekeringan yang sangat amat-amat. Terus akhirnya sampai satu saat saya duduk di teras, di situ Tuhan itu mulai beracara sungguh-sungguh. Dan dia melihat ya hati saya begitu keras. Hati saya begitu keras. Saya pikir saya benar. Saya pikir saya itu sudah cukup baik melakukan sebagai seorang istri. Tapi bukan itu. Jadi Tuhan itu memberikan satu penglihatan. Saya duduk di teras. Saya tiba-tiba duduk dan saya merasakan hadirat begitu kuat. Dan saya melihat satu penglihatan. Saya seperti begini aja. Saya bisa tetap melihat, saudara. Tapi saya melihat di alam roh itu seperti ada satu visi. Saya bisa melihat. Di situ, pada waktu saya melihat bagaimana saya kecil. Bagaimana saya remaja, terus sampai besar. Tapi di dalam gambaran penglihatan itu saya melihat kasih Tuhan itu selalu ada buat saya. Atas semua apa yang saya alami. Pada waktu saya sendiri, dia di situ. Pada waktu saya dilecehkan, dia di situ. Tuhan Yesus menangis. Pada waktu saya dalam perjalanan saya dan tinggalin saya
Sampai dengan pada waktu saya menerima keselamatan. Jadi pada waktu itu saya melihat dan saya bilang sendiri, Tuhan, saya ini wanita yang jahat ya. Tuhan begitu baik. Saya ini jahat, sangat jahat. Pada waktu itu Tuhan itu memeluk. Pada waktu dia memeluk dengan kasih dia, selubung itu lepas. Pada waktu seseorang bisa melihat dirinya berdosa dan dia jahat, ketahuilah di situ selubungmu lepas. Tapi pada waktu kamu tidak bisa melihat dirimu seorang berdosa, tapi kamu melihat sekitarmu yang salah, suamimu yang salah, istrimu yang salah, pokoknya semua orang salah kecuali saya. Ketahuilah, matamu ditutupi selubung. Tapi pada waktu seseorang menyadari, saya berdosa, saya jahat, saya jauh dari Tuhan. Ketahuilah, itulah titik di mana selubung itu dilepaskan. Pada waktu terang itu datang, kegelapan itu akan gone, nyingkir, pergi. Pada waktu itu saya nangis. Dan saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, saya harus apa? Saya bilang gitu. Kamu pulang. Saya pulang. Ya, saya pulang. Tapi sebelum itu saya tadi lupa memberitahu bahwa saya itu sudah menyelesaikan. Jadi lucunya itu adalah gini. Pada masa kekeringan saya pun memutuskan hubungan dengan pria-pria. Saya nggak tahu, mungkin karena saya merasa, ngapain ya sama pria-pria itu, saya juga kering rasanya, aku mau sendiri aja. Jadi di situ masa dimana Tuhan tuh banyak mulai masuk dalam kehidupan saya. Dan akhirnya saya langsung telepon Cici yang di Kelapa Gading itu, dia lagi nggak ada di rumah. Saya bilang, Ci, saya mau pulang. Nah, mau pulang? Iya, boleh nggak ya kira-kira sama Michael saya pulang ya? Saya bilang gitu. Terus dia bilang, saya tuh nggak apa-apa, kamu ngomong, nanti ini Cici yang ngomong sama dia juga. Oh, oke. Packing barang semua segala macam. Dan naik taksi saya pulang. Selama di taksi itu saya nangis nggak ada berhentinya. Air mata saya terus mengalir. Saya merasakan seperti sedang diberikan hati yang baru sama Tuhan. Pada waktu itu saya datang ke rumah, saya lihat anak saya lagi sakit, dia memang lagi sakit ya. Panas, terbaring, tinggi sekali panasnya. Terus saya pindahin ke kamar, dia tahu saya pulang. Tapi waktu itu kita belum bertemu, jadi saya di kamar depan, saya merasa di kamar depan sama anak saya. Dan saya malam-malaman itu saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya ini wanita yang jahat. Harusnya saya mengalami ini. Harusnya saya mati. Tapi Tuhan, kalau Tuhan berkenan, dengar doa saya. Tolong anak ini sembuhin. Menjadi tanda buat saya bahwa engkau masih mau mendengar aku. Terus waktu itu, saya ingat juga malam itu, waktu saya sambil berdoa, saya ke kamar di mana tempat kami, kamar utama ya. Saya lihat tidak satupun foto saya diturunkan. Bukan dia sengaja, Puspa mau pulang, terus langsung dipasangin semua. Enggak. Semua kamar itu rapi, tertata rapi, dan foto saya masih dipajang. Dan saya menemukan dulu zaman handphone itu ada komunikator. Jadi ada komunikator dia, ada handphone satu lagi. Nah, itu komunikator saya buka. Di situ banyak draft, sending message yang terpending gitu ya. Saya baca. Banyak sekali yang dia nggak kirim. Kalimat-kalimat permintaan maaf, betapa dia rindu, betapa dia mendoakan saya selalu. Tapi karena dia tahu saya nggak pernah mau terima pesan apapun, saya selalu menghilang gitu ya. Terus saya baca dan saya duduk di lantai. Saya cuma bisa nangis. Dan setelah itu udah saya doa, saya lanjut, saya ke kamar depan, saya doa anak saya. Saya nggak tidur semalam-malaman. Sampai pagi-pagi saya sempat terhenyak sebentar, terus saya bangun, saya lihat anak saya, mama pulang, kata dia, bangun gitu ya anak saya pegang, gak sakit, gak panas, reda, seperti gak sakit.
Padahal anak itu udah 3 hari 4 malam ya. Pembantu bilang itu dia sekali panas. Dan akhirnya setelah itu saya apa namanya, hari itu kita ketemu, dan waktu itu saya tanya, Tuhan saya harus apa? Saya bilang gitu. Apakah saya harus apa nih? Tuhan bilang, kamu hampiri dia, kamu cerita semua. Oh, saya cerita semua ya. Ya, oke lah. Ya Tuhan, baik. Saya ini wanita yang berhutang sama kamu. Saya wanita yang berhutang, saya akan lakukan apapun yang kamu ngomong. Jadi saya nyamperin suami saya gitu, dan saya masuk ke kamar. Saya bilang, saya boleh nggak ngomong? Saya bilang gitu. Setelah itu saya bilang, saya minta maaf ya atas semua kelakuan saya. Mungkin kamu nggak tahu, tapi mungkin selama ini kamu juga berusaha dengan kekuatanmu sendiri untuk mengembalikan saya pulang. Tapi saya mau kasih tahu kamu hal-hal yang tidak kamu ketahui. Saya kasih tahu, saya ke dukun, saya ini, saya itu, saya kasih Viagra, saya cuma dengerin, mungkin dia kaget-kaget gitu. Mungkin dia bengong gitu ya. Dan dia juga mungkin agak pusing-pusing gitu setelah mendengar semua yang saya omongin. Tapi waktu itu saya cuma merasa gini, Tuhan, saya orang yang berhutang. Aku mau melakukan apa yang benar. Setelah ini saya diusir pun nggak apa-apa. Worth it kalau saya diusir. Gak apa-apa Tuhan. Kadang gitu. Yang penting saya mau mengerjakan apa yang benar dalam hidup saya. In my life. Saya bilang gitu. Saya lakukan semua. Terus sudah gitu. Saya melihat adalah pada waktu kita mau taat. Ya taat. Dengar suara Tuhan. Tadinya kan saya nggak taat. Ya kan? Waktu saya mau taat. Di situ ada kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan udah ada di situ. Nunggu saya. Dan yang terjadi adalah setelah semua saya ngakuin semua, suami saya bilang gini, saya yang salah, bukan kamu. Saya ini pria brengsek, saya ini menghancurkan hidup kamu. Harusnya kamu saya jaga. Harusnya kamu tidak saya coreti dengan warna-warna buruk. Harusnya saya memberikan telinga buat kamu. Harusnya saya menghargai pernikahan ini. Dia peluk saya. Pada waktu dia peluk, saya merasakan seperti ada kasih yang mengalir. Kasih yang tanpa syarat itu. Saya merasa, wow. Dan setelah itu kami mulai berjalan. Ya, dia bilang, kamu jangan pergi lagi. Kamu stay di sini ya. Iya. Tuhan juga udah bilang, aku harus stay. Aku bilang gitu. Ya sudah di situ. Ya kami mulai menjalani kehidupan kami dalam rumah tangga. Pernikahan kami dipulihkan. Kami diteguhkan lagi pernikahan kami. Setelah saya mengalami itu semua, saya mulai memberikan diri saya kepada Tuhan. Memberikan diri kepada Tuhan bertahap ya, ibu-ibu. Saya mulai, Tuhan memberikan saya gambar diri yang baru. Saya mulai memperkatakan gambar diri yang baru, ciptaan yang baru itu. Saya melihat perlindungan lo Tuhan itu luar biasa. Berkali-kali saya merasa seperti diintai sama orang yang dulu. Tapi saya sepertinya ya Tuhan selalu meluputkan. Kami mengalami proses berat nggak setelah pernikahan diteguhkan? Ya, kami mengalami ada proses-proses yang kami jalani. Tapi begitu saya melihat ke belakang, perjalanan hidup itu, saya melihat bahwa Tuhan itu nggak pernah ninggalin kita. Tidak pernah. Dia adalah Bapa yang baik. Dia merancangkan hal yang baik dalam hidup. Tapi masalahnya, rancangan itu iblis juga tahu. Dia berusaha mencuri, membunuh, membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Dia mencuri. Pada waktu kita tidak tinggal di dalam pokok anggur, firman, kasih karunia itu bukan perkataan. Kasih karunia itu saya pelajari ya di dalam Roma 5, 6, 7, 8. Kasih karunia itu adalah pribadi, Yesus sendiri. Dia itu mau mati buat kita di kayu salib. Bukan karena kita baik, bukan karena kita benar. Selagi kita berdosa.
pada waktu engkau mengeraskan hati, pada waktu dia mati buat kita, pada waktu engkau berdosa, Tuhan bilang, sudah lunas. Pada waktu kau mengeraskan hati, Tuhan bilang, sudah lunas, sudah aku bayar, sudah aku bayar, sudah aku bayar. Dia itu Alfa dan Omega, dia tahu yang awal sampai akhir, dia tahu setiap hari dalam hidup. Dia merancangkan yang sangat baik. Yang perlu kita lakukan adalah melekat pada pokok anggur, Yohanes 15. Dia akan berbicara banyak sekali. Pada waktu saya mulai diisi dengan firman, saya mengalami kepenuhan. Kepenuhan terhadap apa? Firman, janjinya. Iman saya dikuatkan. Nah, saya terus membangun hidup saya. Saya mendapatkan kasih dari suami yang luar biasa. Saya mendapatkan anak juga yang tahu kesaksian saya. Dan dia support. Saya katakan, I'm a broken vessel. Tapi saya beruntung karena ada kasih karunia Tuhan. Terus saya juga dikirimin sama Tuhan. Teman-teman, orang-orang yang waktu saya bilang, Tuhan, saya mau di-equip. Tuhan tuh bisa kirim langsung. Saya bisa masuk ke sini, masuk ke sana, di-equip sama Tuhan, diajarin ini dan itu segala macam. Jadi saya lihat Tuhan Yesus itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Jangan lihat sekelilingmu, jangan lihat apa yang pasanganmu lakukan hari ini. Mungkin sikapnya menyebalkan, mungkin kamu benci sekali dengan papamu, mamamu, pasanganmu, anakmu. Mungkin saudara, teman, kita nggak pernah tahu ya, saya nggak tahu. Tapi ingat bahwa pada waktu kita mau taat sama Tuhan, Tuhan bilang, proses apapun, aku nggak ninggalin kamu. Pada waktu kamu masuk ke gelap lembah, aku di situ. Jadi pada waktu saya setelah selesai malam itu, saya ada nggak harga-harga yang harus saya bayar, proses yang harus saya bayar, saya jalani. Tapi Tuhan bilang, aku menyertai kamu. Enggak dalam artian, oke, kamu udah selesai, kamu mesti bayar harga itu, prosesnya di situ. Terus saya sendirian, enggak. Karena harganya udah lunas. Jadi Tuhan itu menyertai dalam setiap proses pembelajaran saya sampai dengan hari ini. Ini pendoa syafaat saya yang berdoa. Dia orang mati itu adalah Tuhan Yesus ya. Jadi dia mengangkat cawan setiap hari. Sama anak saya umur 4 tahun itu sampai umur 6 tahun. Dia ajak anak saya berdoa angkat cawan buat mama. Ini adalah tubuh Kristus sudah mati. Tapi percaya bahwa kita dibangkitkan, mama akan dibangkitkan. Mama akan pulang. Dia berdoa buat saya. Jadi salah satu dari 3 lingkaran itu salah satunya pasti dia. Yang tidak pernah putus berdoa buat saya. Sekalipun dia mengalami banyak sekali, ya, kemeja yang sobek-sobek, semua dia mengalami. Tapi saya bersyukur Tuhan Yesus itu amat sangat luar biasa.